Shalom, selamat malam. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita sudah ada dalam minggu keempat di bulan September, yaitu bulan Bina Keluarga, dan kita akan beribadah di malam hari ini. Ibadah di malam hari ini dalam rangka bulan Bina Keluarga, minggu keempat dengan tema iman yang mendatangkan berkat. Keluarga dan seluruh warga jemaat Shalom Amusa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita, hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, saya persilakan kita semua untuk berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 94 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita di malam hari ini. Ibadah bulan Bina Keluarga di malam hari ini, kita hanya mau alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Silahkan duduk kembali. Mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani 11. Kami puji. Kami puji Engkau, Tuhan yang empunya kuasa. Dibesarkan namamu oleh sekalian bangsa. Barang dunia fana, pengasihanmu bakal. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 33 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, dan kita akan membaca secara bergantian.
Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ketiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita sambut pembacaan Mazmur kita dengan menyanyi dari nyanyian rohani 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Hai langit bumilah, bersoraklah semua. Malaikat turutlah memuji Allahua. Kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Jika Bapak, Ibu, dan anak-anak sudah menemukannya, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, kekasih jiwa kami. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami. Allah yang senantiasa kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepadamu Tuhan di malam hari ini. Atas segala kasih kemurahan-Mu yang tak berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Nyata benar Tuhan penyertaan-Mu. Engkau telah melawat menjaga kami sepanjang sehari lamanya. Dalam melakukan berbagai kegiatan kami. Bahkan secara khusus di hari ini, di minggu yang kudus, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Di malam hari ini Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Olehnya itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati setiap kami. Sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan di malam hari ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi rema dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Jamah bibir dan mulut hamba-Mu. Biarlah boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Begitupun dengan umat-Mu yang akan mendengarkannya. Tuhan berkati setiap mereka. Biarlah hikmat kebijaksanaan Engkau tambah-tambahkan bagi setiap kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai 28.
Saya akan membacakannya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak boleh menyimak dari Alkitab masing-masing. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan lebih berbahagia jika firman itu tidak hanya didengar, tetapi dilakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ada amin Bapak Ibu? Baiklah, dari bacaan kita di malam hari ini dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28 diberikan sebuah tema yang berbunyi iman yang mendatangkan berkat. Iman yang mendatangkan berkat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus serta anak-anak yang juga diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan, berbicara tentang iman tentunya sebuah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita selaku orang percaya. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Allah. Dalam perjanjian lama, iman adalah kesetiaan kepada Tuhan. Sedangkan di dalam perjanjian baru secara khusus dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana kita akan menemukan pengertian iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi iman adalah sikap dan tindakan kita untuk menyerahkan kehidupan kita, harapan kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita, entah itu susah, entah itu senang. Lalu Bapak Ibu, sebagaimana tema kita di malam hari ini,
iman yang mendatangkan berkat. Marilah kita belajar dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dari bagian firman ini kita akan menemukan tentang iman seorang perempuan Kanaan, seorang yang kafir, seorang yang dianggap najis oleh orang Israel, tidak terhitung sebagai orang Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki iman yang menyelamatkan. Dari pembacaan kita tadi, kita bisa belajar 3 hal tentang iman dari perempuan Kanaan itu. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran dan penglihatan. Iman itu bertumbuh dari pendengaran dan penglihatan. Pada ayat 21 sampai 23 dari pembacaan kita tadi, di situ diceritakan bahwa ketika perempuan Kanaan itu mendengar bahwa Yesus ada di daerahnya, maka dia datang, dia bertemu atau berjumpa dengan Yesus. Dalam pertemuannya itu dia lalu berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Masalah yang begitu berat yang dihadapi oleh perempuan ini, sehingga ia mau memberanikan dirinya, bahkan melepaskan statusnya sebagai seorang kafir atau sebagai orang yang tidak dipedulikan. Dia tetap maju, memohon belas kasihan dari Yesus. Ungkapan "kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud" ini mengandung makna bahwa perempuan ini sungguh memiliki pengharapan bahwa Yesus akan bertindak menyembuhkan anak perempuannya itu, sebagaimana yang dilakukan Yesus menyembuhkan banyak orang. Ini adalah sikap iman dari seorang perempuan Kanaan. Dia tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, dan dia meyakini bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan itu. Tetapi Bapak Ibu, apakah atau bagaimana respon Yesus? Apakah ada belas kasihan darinya? Pada ayat 23 dari pembacaan kita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali tidak menjawabnya. Berarti Yesus diam. Apakah ibu itu berhenti sampai di situ? Dia tidak berhenti, Bapak Ibu. Dia terus mengikuti Yesus. Imannya bertumbuh dalam penyembahan dan seruan kepada Yesus. Pada ayat 24 sampai 26. Perempuan Kanaan itu terus mengikuti Yesus dan memanggilnya. Walaupun murid-murid Yesus menyuruh Yesus untuk menyuruhnya pergi, bahkan mengusirnya, perempuan itu tetap berteriak. Murid-murid menyuruh Tuhan Yesus untuk menyuruh Yesus mengusir perempuan itu karena dia berteriak-teriak terus. Dia tidak sopan menurut mereka. Lalu apa yang Yesus katakan? Dia mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel.
kata Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari kata-kata itu, ibu itu tidak termasuk. Dia bukan domba yang hilang dari Israel. Apakah ibu itu berhenti ketika dia mendengar kata Yesus itu? Tidak, Bapak Ibu. Dia terus berjuang. Dia terus berjuang dan menyerahkan dirinya menyembah Yesus. Walaupun dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak boleh bersentuhan dengan orang Israel. Tetapi karena dia ada iman, ada keyakinan bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya itu. Dia tidak peduli lagi terhadap perkataan Yesus yang menyatakan tadi bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia terus mendekatkan diri dan menyembah kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dari kata ini menunjukkan bahwa perempuan itu sudah pasrah dan siap sedia menerima apapun yang akan dilakukan oleh Yesus. Lalu jawab Yesus pada ayatnya yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Status perempuan Kanaan ini disejajarkan dengan kata anjing. Sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Tetapi apakah ibu itu berhenti? Dia tidak peduli, Bapak Ibu. Dia terus menjawab kepada Yesus. Jawaban yang luar biasa. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, suatu jawaban iman yang luar biasa dari seorang perempuan Kanaan. Sungguh luar biasa iman ibu itu. Dia benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh. Bukan hanya Yesus bisa untuk menolong anaknya, tetapi dia punya sikap yang setia menanti pertolongan dari Tuhan. Dia tetap setia menunggu jawaban dari Tuhan. Ibu itu terus berjuang. Dia rela dihina, dia rela diusir, bahkan direndahkan. Tetapi dia tetap dengan satu tujuan atau satu keyakinan bahwa Yesus pasti menyembuhkan anaknya. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika Yesus mendengar kata perempuan tadi bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa jawab Yesus ketika dia mendengar jawaban ibu tadi? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Sungguh luar biasa. Seketika itu juga anaknya menjadi sembuh berkat iman seorang perempuan yang begitu setia, begitu taat menanti pertolongan Tuhan. Ya,
sebuah perjuangan yang luar biasa. Jika kita cermati dari awal percakapannya, pertama Yesus tidak berkata sepatah kata pun, tidak menjawab. Kedua dia menjawab, tetapi perempuan itu berada di luar garis. Dia tidak termasuk domba yang hilang. Tetapi dia terus mendekat karena dia tahu bahwa Yesus itu pasti bisa menyembuhkan anaknya. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti dari anak-anak lalu memberikan kepada anjing, dia mengatakan bahwa benar Tuhan, tetapi anjing itu bisa makan dari remah-remah atau sisa-sisa makanan dari meja tuannya. Di sini menunjukkan bahwa ibu itu begitu setia menanti pertolongan dari Tuhan. Dia tidak putus pengharap. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar dari tindakan iman perempuan Kanaan ini. Dia mencari dan menemukan Yesus. Dia berseru kepada Yesus dan terus mengikutinya, bahkan menyembahnya, serta setia menanti pertolongan dari Yesus. Ya, kita adalah manusia yang tidak lepas dari masalah. Tetapi adakah kita seperti dengan perempuan Kanaan ini? Kita mau berserah sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Apakah kita mau sabar? Apakah kita setia menanti jawaban dari Tuhan? Semoga bacaan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk terus setia menanti pertolongan dan terus berpengharapan hanya kepada Yesus dalam menjalani setiap masalah, setiap pergumulan dalam kehidupan keluarga kita. Kita tahu Tuhan pasti membuka jalan bagi setiap masalah yang kita temui. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan ingatlah akan firman-Nya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35b. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari Mazmur 136 ayat 1 dan 2 dan ayatnya yang ke-20. Bersyukur dan pujilah. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan pengharapan kita, kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapa kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Waktu yang begitu indah Engkau berikan bagi kami selaku keluarga demi keluarga. Bersyukur, berterima kasih atas kasih kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di malam hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan di malam hari ini menjadi sebuah remah dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus menguatkan iman percaya kami, supaya kami terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, sebagaimana iman perempuan Kanaan yang kami pelajari di malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan, benar dan sungguh ada banyak masalah yang kami temui dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau menguatkan iman kepercayaan kami. Pengharapan kami semakin dikuatkan untuk terus hanya bersandar kepada Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu ini Tuhan yang telah kami renungkan. Dan biarlah kami boleh melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu kami hanya memberikan sedikit dari yang Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan dapat dipergunakan untuk menyebarluaskan firman-Mu di tengah-tengah GKI Shalom Amungsa, bahkan di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan sebaik mungkin berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami dan yang akan kami cari. Biarlah berkat itu kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa memberkati tiap keluarga-keluarga yang ada di GKI Shalom Amungsa. Mulai dari keluarga yang pertama, dari week 1 sampai keluarga yang terakhir dari week 12. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah perlindungan yang sempurna dari Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Diberkatilah kami sebagai kaum bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dan juga imam dalam keluarga. Berikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, terlebih Tuhan dalam mencari nafkah untuk menafkahi keluarga kami. Penjagaan Tuhan sempurna melingkupi kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap ibu-ibu yang ada, sebagai istri, sebagai ibu, bahkan sebagai tiang doa dalam keluarga. Berikan kami kesehatan, kekuatan dalam menata layani kehidupan keluarga kami. Biarlah kami boleh menata layani keluarga kami dengan segala baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Diberkati juga Tuhan anak-anak kami, mulai dari yang masih kecil sampai kepada yang mudah belia. Biarlah Tuhan tumbuh kembang anak-anak kami, Tuhan memberkati. Mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka. Diberkati dalam permainan mereka, diberkati dalam masa muda mereka. Diberkati dalam pendidikan mereka. Kecerdasan, kepintaran menjadi bagian kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di malam hari ini juga kami berdoa Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Kau utus ke tengah-tengah jemaat GKI Shalom Amungsa. Pendeta Julius Ramang,
Pendeta Janita Rapa, Pendeta Filemon Voisa. Tuhan berkati ketiga hamba-Mu. Biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan, marifat surgawi yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu. Mereka boleh mengangkat tugas pelayanan mereka dengan segala baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati keluarga mereka, istri, suami yang terus menopang, bahkan anak-anak yang terus menopang mereka dalam mengangkat tugas pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap jajaran majelis yang ada Penatua dan Siamas yang terus menopang pelayanan di GKI Shalom Amungsa. Berkat yang sama Tuhan juga nyatakan bagi setiap kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, kami semakin setia dalam melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati bangsa negara kami, Indonesia, Papua, dan lebih khusus bagi Timika, tempat kami hidup dan berkarya. Tuhan berkati dan pulihkan bangsa kami. Biarlah Tuhan lawatan kasih-Mu, keamanan, kedamaian Engkau nyatakan bagi bangsa dan kota kami. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional dan juga Posparawi yang sedang dan akan segera dilaksanakan ke depan. Biarlah Tuhan kedua event ini boleh berjalan dengan segala baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati setiap panitia yang ada, diberkati setiap relawan yang ada, bahkan juga semua atlet-atlet yang siap untuk bertanding. Sehat kuat Tuhan berikan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Semua yang terlibat di dalam pelayanan di malam hari ini, baik itu Infokus, bahkan juga Tuhan, pianis yang ada, singers, dan liturgis, Tuhan juga memberkati. Biarlah kami terus dipakai lebih heran dan ajaib lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan jaga, berkati dan lindungi kami Tuhan dalam peristirahatan kami. Sehingga besok pagi jika Tuhan berkenan, kami akan dibangunkan dengan tubuh yang sehat kuat, menyambut hari baru karunia Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu di minggu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Dan terimalah doa dan seruan kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan dan mari kita terima. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.